Pak Yahya yang terakhir. Baik Bu, mohon izin saya share screen. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak Ibu sekalian. Mohon izin, berikut merupakan LK 3.1. Yang pertama, lokasi di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, lingkup pendidikan SMKS Teknologi Anas Mandai dengan jumlah siswa 19 orang tahun ajaran 2022-2023. Tujuan yang ingin dicapai yakni setelah pelaksanaan pembelajaran dengan model PBL berbantuan Google Form dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal HOTS dengan benar. Penulis saya sendiri tanggal 9 Januari 2023. Dalam pelaksanaan di situasi dalam pelaksanaan pembelajaran matematika seharusnya dirancang sesuai dengan kebutuhan karakter dan kemampuan siswa. Tak bisa hanya dengan sekadar transfer ilmu, transfer of knowledge dari guru ke siswa, tapi diharapkan mampu untuk mengarahkan peserta didik untuk berpikir kritis dan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, yang disebut dengan pembelajaran high order thinking skill. Pada kenyataannya di sekolah saya di SMK Teknologi Anas Mandai terdapat masalah yakni kurangnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal yang bertipe HOTS. Siswa terbiasa mengerjakan soal-soal yang sifatnya LOTS. Permasalahan ini paling banyak ditemukan sehingga saya melaksanakan aksi kedua ini di kelas 12 jurusan FF SMKS Teknologi Anas Mandai. Adapun akar penyebab masalah dari permasalahan ini adalah kurangnya guru dalam menggunakan model pembelajaran inovatif dan media pembelajaran yang menarik di kelas. Pentingnya penerapan praktik pembelajaran ini menurut saya karena sebagian besar guru mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya hadapi. Praktik pembelajaran ini dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal HOTS. Eh, Hal ini sesuai dengan hasil kajian teoritis, empiris, serta hasil wawancara terhadap pakar, baik ada akademis maupun pakar praktisi. Praktik pembelajaran ini menjadi referensi dan menginspirasi guru-guru sebagaimana cara mengatasi permasalahan pembelajaran ini dan berdampak pada perbaikan pembelajaran di kelas. Sebagai guru, peran saya untuk mendorong peserta didik eh, untuk bertanya secara kritis, juga secara aktif meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik. Guru juga berperan sebagai fasilitator. Kemudian untuk tanggung jawab sebagai pendidik, guru harus menyelesaikan permasalahan yang ditemukan di sekolah, yaitu rendahnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa sesuai dengan tupoksi saya sebagai seorang pendidik. Eh, izin lanjut Bu. Hal yang menjadi tantangan dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal HOTS yaitu pemilihan model. Yang pertama, pemilihan model pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, membuat soal itu sendiri. Yang terlibat ada kepala sekolah yang telah memberikan izin, rekan sejawat eh, yang membantu keterlaksanaan dari aksi 1 dan 2, dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dalam kegiatan pembelajaran aksi 1 dan 2. Pakar juga berperan dalam memberikan masukan dalam solusi yang relevan pada masalah yang telah dihadapi. Langkah-langkahnya mulai dari membaca literatur, menyusun perangkat ajar seperti RPP, LKPD, bahan ajar, berkoordinasi dengan kepala sekolah, waka, dan guru, kemudian memotivasi siswa agar siswa tersebut menjauhkan rasa malu dan lebih percaya diri dalam bertanya. Strateginya tadi sudah jelaskan bahwa menggunakan dalam mengatasi kurangnya kemampuan siswa untuk menyelesaikan soal HOTS, guru melaksanakan pembelajaran dengan model PBL dengan metode diskusi tanya jawab kerja kelompok dengan pendekatan saintifik. Proses pelaksanaannya sebagai berikut, yakni pemilihan materi, perumusan indikator, pemilihan model pembelajaran, merancang RPP, merancang LKPD, membuat bahan evaluasi kognitif berupa penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Proses pelaksanaan mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, orientasi masalah, mengorganisasi peserta didik,
membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, dan terakhir penutup. Adapun yang terlibat dalam kegiatan ini adalah saya sendiri sebagai pendidik, siswa kelas 12, kameramen yang membantu proses perekaman pembelajaran, dan rekan sejawat sebagai observer pada saat pelaksanaan aksi tersebut. Sumber daya yang atau materi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan strategi itu ada proyektor, kamera, tripod, aplikasi Filmora 9 untuk editing video, serta perangkat pembelajaran seperti RPP, LKPD, bahan ajar, media pembelajaran, dan alat evaluasi. Untuk refleksi dan hasil dampak dari penerapan langkah-langkah PJBL, yang pertama, penggunaan media pembelajaran yang kreatif menggunakan PPT Canva dan pendampingan video pembelajaran, siswa lebih semangat mengikuti pembelajaran dan tidak mudah bosan dengan materi yang disampaikan. Pemilihan model pembelajaran, maaf ini ada salah ketik. Eh, oh iya, PBL membuat peserta didik lebih termotivasi untuk belajar dan mampu menumbuhkan berpikir kritis dari level terendah. Eh, Responnya ini kemudian saya juga ambil dari Google Form sebagai media yang saya gunakan. Sebagian besar siswa merasa tertarik dengan penerapan PBL pada proses pembelajaran. Pemberian LKPD dan bahan ajar membuat sebagian besar siswa merasa terbantu dalam memahami konsep mengenai penyajian data kelompok pada statistika. Kegiatan diskusi dan presentasi juga membuat sebagian besar siswa mudah memahami materi pembelajaran penyajian data kelompok pada statistika. Respon teman sejawat yang membantu kegiatan PPL ini sangat positif karena model pembelajaran PBL dapat meningkatkan pemahaman peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal yang berbasis HOTS. Terlihat dari sebagian besar peserta didik sudah mampu memecahkan masalah berkaitan dengan penyajian data kelompok pada statistika. Faktor keberhasilan itu ada dukungan dari dosen dan guru pamong tentunya, dukungan dari kepala sekolah, dukungan rekan sejawat, juga dukungan dan semangat dari anak didik, peserta didik. Kemudian apa pembelajaran yang dapat diambil dari keseluruhan proses tersebut? Secara keseluruhan, pembelajaran yang bisa diambil dari kegiatan ini adalah guru dituntut untuk semakin kreatif dan inovatif dalam menentukan sumber belajar, metode, media, dan model pembelajaran yang sesuai dengan materi ajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai harapan. Kemudian sesuai dengan RPP, ada tiga macam penilaian mulai dari pengetahuan. Berikut eh, lampirannya menggunakan teknik penilaian esai dengan nilai tertinggi 90, nilai terendah 75. Alhamdulillah semua tuntas. Berikut diagram yang saya sajikan dalam diagram batang dari nilai pengetahuan aksi kedua. Berikut persentase dari ketuntasan aksi kedua. Untuk penilaian keterampilan, saya menggunakan teknik penilaian observasi dari hasil diskusi kelompok pada LKPD. Aspek yang dinilai ada pengusahaan materi, kemampuan menjawab pertanyaan, dan terampil dalam menemukan konsep penyelesaian LKPD. Eh, Nilai tertingginya 100, nilai terendahnya 88. Semua semua tuntas. Berikut diagram dari nilai keterampilan aksi kedua. Berikut presentasi ketuntasan dari penilaian keterampilan aksi kedua. Dan terakhir untuk sikap sendiri, teknik penilaiannya observasi, aspek yang dinilai itu bekerja sama, tanggung jawab, dan disiplin. Dalam jumlah siswa yang memperoleh predikat baik sejumlah 19 orang, berikut diagram batangnya. Diagram penilaian sikapnya. Mohon izin Bu, itu mungkin yang sempat saya sampaikan. Mohon koreksi dari Ibu dan rekan sekalian. Terima kasih Bu.
Assalamualaikum Bu. Ibu masih ada? Bu Eli kayaknya izin Pak, itu ada di chat. Oh iya Bu. Data kuantitatif di bagian refleks sebelum terlihat. Oh data. Baik, terima kasih Pak Yahya. Mohon maaf tadi ada kendala Yo, sebentar. Pak Yahya, saya belum lihat di refleksi ada data kuantitatif dilampirkan dari hasil siklus yang Bapak ambil ya? untuk narasinya sepertinya belum Pak, ada itu Bu. jauh banget Pak Yahya atau saya aja ya? Mohon maaf ya Bu. Untuk datanya, mohon maaf Bu. Untuk datanya sepertinya saya tidak cantumkan Bu. Secara narasi, tapi di lampiran ada Bu. Nanti nanti ditampilkan ya Pak di bagian refleksi. Jadi dari teman-teman yang lain sudah menampilkan bahwa ada misalnya 80% atau 75%. Nah, Pak Yaya kan sudah punya data. Jadi tinggal dinaikkan aja gitu di bagian refleksi itu, kalau bisa harus ada data kuantitatif. Tertarik? Siap Bu, siap. Baik, terima kasih Pak Yahya. Mungkin saya itu aja, nanti kita perbaiki ya. Baik Bu, Bapak Ibu, terima kasih hari ini banyak Bu. sangat efektif Bapak Ibu. Mohon maaf banget di jaringan yang tidak baik. Mohon maaf Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk hari ini. Nanti Pak Yahya, nanti kita bicarakan di grup ya Bapak Ibu untuk selanjutnya. Siap Bu, siap Bu. Untuk Boleh hasil diambil foto hasil Pak Yahya rekornya satu ya Bu. kali. Boleh Bu. Siap Bu Ade. Sebentar Pak, kamera saya sedang nggak karuan ini. Siap Bu, siap Bu. Izin Bu Eli, sebentar hasil rekornya saya kirim via Google Drive ya. Linknya saja Pak. Siap. Iya, linknya saja ya Pak. Ya Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini. Saya mohon maaf mungkin selama perkuliahan ada kesalahan ataupun kurang maksimal untuk mendampingi Bapak Ibu selama PPL. Saya mohon maaf. Di foto dulu ya Bu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Pak Yahya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mungkin untuk pertemuan hari ini saya akhiri sampai di sini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu untuk hari ini mungkin yang sangat kurang efektif. Terima kasih Bu atas bimbingannya. Sehat selalu Ibu. Sama-sama Bapak Ibu. Nanti selanjutnya kita bicarakan di grup ya Bapak Ibu. Baik Bu. Baik Bu, terima kasih Bu Eli. Ya, terima kasih. Bu. Halo. Sama-sama, terima kasih. Izin live Bapak Ibu. Saya stop rekornya ya.